Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Stambuk, A221-19099, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Baik, saya akan menjelaskan di sini sedikit tentang genetika. Ya, genetika itu genetika saat ini sudah tumbuh dan terus berkembang seiring zaman. Nah, genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekskresi sifat-sifat menurun. Unit keturunan disebut gen, merupakan suatu segmen DNA yang nukleotidanya membawa informasi karakter biokimia atau fisiologi tertentu. Ya, di genetika ini juga memiliki ruang lingkup genetika. Secara luas, genetika itu membahas mengenai ada 6. Yang pertama itu ekstrommetrik genetik, meliputi gen, kromosom DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Yang kedua itu reproduksi materi genetik, meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga itu kerja materi genetik, meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat itu perubahan materi genetik, meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima genetik dan dalam populasi. Yang terakhir itu rekayasaan materi genetik. Nah, di sini juga terdapat DNA dan RNA. Yang pertama itu yang saya jelaskan pengertian DNA. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologi dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Tidak hanya di dalam inti sel, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplast, sentral, plastisid, hingga sitoplasma. Kemudian di DNA juga memiliki struktur DNA. DNA adalah salah satu molekul besar, kompleks yang terdiri dari 2 pita panjang yang saling berpaling membentuk heliks ganda. Dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dan ratusan hingga ribuan nukleotida. Setiap nukleotidanya ini terdiri dari 3. Yang pertama, pentosa, deoksiribosa, gula pentosa, beratom 5C yang kehilangan 1 atom oksigen. Yang kedua, gugus fosfat yang terikat pada atom C, nomor 5 dari gula pentosa. Yang terakhir itu basa nitrogen yang terikat pada atom nomor C, nomor 1 dari gula pentosa. Ya, di DNA juga memiliki replikasi DNA. Replikasi DNA atau proses menduplikasikan diri terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang teridentik dengan DNA sel induk. Terdapat kesalahan pada proses ini. Sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Ya, kita lihat gambar yang saya sudah perlihatkan. Ya, di situ ada beberapa. Yang pertama, 2 rantai DNA dibuka oleh enzim helix nomor 9 dengan bantuan enzim topoisomerase nomor 11. Yang kedua, rantai tunggal DNA dilekati oleh protein-protein pengikat uraian tunggal nomor 10 dengan tujuan mencegah terbentuknya kembalinya heliks ganda.
Yang ketiga itu enzim RNA. Perimase nomor 6 menggabungkan nukleotida menjadi primer RNA, yaitu potongan pendek dari RNA. Yang keempat itu molekul polimers nomor 3 dan 8 melekat pada untaian tunggal DNA, bergerak di sepanjang untaian itu, kemudian membentuk untaian DNA baru. Yang terakhir itu DNA ligase nomor 4 menyambungkan fragmen-fragmen tersebut. Ya, di sini juga ada pengertian RNA yang saya akan jelaskan. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpaling seperti halnya DNA. RNA itu banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma, dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Di sini juga ada struktur-struktur RNA. Terdapat 3, yaitu RNA adalah salah satu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida yang tersusun dari 3. Yang pertama itu gula pentosa ribosa, yang kedua itu gugus fosfat yang membentuk tulang punggung RNA bersama ribosa, yang ketiga itu basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Macam-macam RNA ada 2, RNA genetik dan RNA non-genetik. Di sini saya akan menjelaskan RNA genetik, yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Yang kedua itu RNA non-genetik, yaitu RNA yang berperan dalam proses sintesis protein. RNA tipe ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu yang pertama RNA duta atau mRNA, rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk melalui proses transkripsi. Di dalam inti sel ada DNA. Fungsi dari mRNA ini adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel sitoplasma. Yang kedua itu RNA pemindah atau tRNA, rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA ini adalah sebagai penerjemahan kodon dari mRNA dan pengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Yang terakhir adalah RNA ribosom atau rRNA, rantai tunggal tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA. Di dalam inti sel jumlahnya lebih banyak daripada mRNA ataupun tRNA. Fungsi dari rRNA ini adalah sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Ya, itulah penjelasan dari saya tentang genetika. Saya Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.